Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman businesspreneurs. Ketemu lagi di Senin malam di Business Q&A bersama Pak Baskoro Hadi. Mungkin sebelum mulai boleh teman-teman share langsung dari domisili mana saja dan bisnis apa nih yang sedang dijalani. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman businesspreneurs yang belum tahu apa sih Business ID itu. Nah, Business ID adalah suatu platform belajar bisnis dengan para expert di bidangnya. Nah, teman-teman kenalin juga aku Salwa dari tim Business ID yang akan ngobrol bareng Pak Baskoro Hadi sekitar 1 jam ke depan. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, Pak Bas akan sharing dengan topik menarik pembuka yang sudah disediakan dengan judul bisnis portofolio nih. Nah, di sesi ini teman-teman semua bisa langsung bertanya lewat kolom komen tentang tips atau tentang marketing, value creation, dan seputar bisnis lainnya yang bisa membantu untuk permasalahan bisnis teman-teman nih. Oke, aku langsung mau ajak join Pak Bas. Halo semuanya. Halo, Halo, Pak. malam. Apa Selamat kabar, malam. Salwa? Iya, gimana Pak? Alhamdulillah baik-baik. Sehat, Salwa? Alhamdulillah sehat nih Pak. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, Pak Baskoro udah berkumpul nih sama kita. Banyak yang nanya ini Pak. Nanya apa nih? Ya, Pak masih datang, udah sapa-sapa, terus mana nih Pak Baskoro? Tadi ada nanya tuh. Iya, tadi saya sempat masuk, terus tiba-tiba Salwa frozen gitu. Saya mau masuk kok nggak bisa-bisa. Saya keluar lagi, saya masuk lagi. Iya, tadi apa internetnya loading juga Pak, udah agak lama tuh, jadi kayaknya agak error, makanya saya mulai ulang. Maaf ya Pak. No problem. Ya oke. Tidak masalah. Ini dari Oke, teman-teman udah banyak nih yang join ya, Salwa ya. ya. Nah, oke. Hari ini kita bahas topiknya, judulnya ini ya Pak, temanya bisnis portofolio ya Pak. Iya, iya. Ya, mungkin sebelum kita mulai, sebelum saya juga menyapa teman-teman, mungkin Sawang memperkenalkan diri nih, karena kan Sawang buka baru nih bisnis.id ini kan. Jadi, Coba perkenalkan diri dulu nih. halo, selamat malam semuanya, dan salam kenal juga Pak Bas. Aku Salwa. Jadi aku masuk di bisnis ID baru-baru ini. Nah, Hah? gabung di bisnis ID pastinya bisa banyak ngobrol tentang ilmu-ilmu bisnis nih sama Pak Baskoro, Pak Budi dan lain-lain. Jadi excited nih sebenarnya nih. Excited banget tapi deg-degan soalnya baru pertama kali kan ya Pak kita ngobrol. Kenapa deg-degan? Kan time gitu loh bahas-bahas bisnis. Biasanya kan saya kan ada live juga tapi di bidang fashion. Nah, kali Hmm, ini bidang belajar nih. Sebenarnya agak ada bedanya lah kayak gitu. hmm. Jadi kalau kita di bisnis ID kan nggak formal-formal amat, walaupun kita topiknya apa bisa dibilang apa namanya seputar bisnis, tapi kita selalu kan membawakannya santai aja gitu ya. Jadi ini juga teman-teman yang hadir di sini apa namanya, saya rasa juga sudah sering ikutan ya forumnya bisnis ID, mau itu bisnis forum, bisnis Q&A, terus CEO Talk dan seterusnya. Jadi Baik santai-santai banget. aja kalau kita sih di bisnis idea sama. Iya, Pak. Santai, pasti santai. Tapi karena baru pengalaman nih, belajar bareng expertnya langsung, jadi excited nih, Pak. Oke, lanjut nih, Pak, sama pembahasan kali ini ya. Hmm, Oke, nah yang Bapak pengen bahas nih kan bisnis portofolio. Nah, boleh ya, dibahas nih seputar bisnis portofolio seperti apa yang sangat mempengaruhi
bisnis kita saat ini kayak gitu. Ya, ya. Oke. Oke, kita mulai aja. Terima kasih Salma telah hadir di Business Q&A. Selamat malam juga buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung 31 Januari uh, 2022 ya. Satu tahun lagi. 1 bulan sudah terlintasi hampir. Dan juga semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan bisnisnya juga sudah semakin sehat ya. Sudah mulai ngegas di bulan pertama, oke. Dan semoga 2022 ini memberikan hasil dan keberkahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa topik pembuka kita selalu ada di Business Q&A supaya teman-teman ikutan terstimulasi ya untuk menanyakan sesuatu di Business ID ini. Tentunya kami ingatkan juga buat teman-teman pertanyaannya tidak hanya terbatas dengan topik pembukanya ya. Bisa menanyakan total topik di bisnis secara umum ya. Nanti saya akan coba menjawabnya ya, semoga saya bisa jawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Kalau tidak pun kita juga ada sesi di hari Rabu yang mungkin lebih cocok pertanyaan ke Pak Budisman. Beliau juga akan hadir di hari Rabu ya, Business Q&A. Oke, malam ini topik pembukanya adalah business portfolio ya, business portfolio. Saya ingin teman-teman menyamakan dulu nih definisi dan pemahaman apa sih sebenarnya business portfolio. Oke. Nah, business portfolio itu biasanya adalah penawaran bisnis yang bentuknya dan jumlahnya tidak hanya satu. Ya, kalau kita lihat yang namanya business portfolio itu biasanya ada usaha yang memiliki beberapa bisnis. Ya, oleh karena kita nyebutnya portofolio bisnis atau bisnis portfolio itu adalah kumpulan atau lebih dari satu bisnis dalam satu holding company. Ya, nah uniknya ini kenapa saya angkat banyak teman-teman ya, walaupun statusnya masih startup atau pemula bisnis, ternyata sudah punya bisnis portfolio ya, by design atau by accident ya, memang direncanakan atau dengan tanda kutip kecelakaan, kadang-kadang teman-teman sudah punya yang namanya bisnis portfolio. Nah, tanpa disadari gitu. Jadi hampir mirip kayak konglomerat, tapi konglomerat yang kelasnya masih kelas startup atau pemula. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena istilahnya kita juga harus lihat gitu loh, apakah mendesain bisnis itu dengan membuat bisnis portfolio di awal mula kita membangun bisnis, apakah itu tepat gitu ya? Atau analoginya kalau kita membuka bisnis dengan membuka bisnis-bisnis lain yang bersama, apakah tepat? Ini konteksnya untuk kita sebagai pemula ya, bisnis pemula atau startup. Nah, di banyak kesempatan dan juga pengalaman saya di bekerja di multinasional, itu yang namanya bisnis portfolio menjadi topik yang hangat selalu. Dan kadangkala itu juga selalu direview dalam waktu yang berkala. Apakah bisnis portfolio manajemennya itu tepat dengan situasi dan kondisi bisnis saat itu. Ya, nah, oke, kita kembali dulu lah ke bisnis pemula dan bisnis startup ya. Biasanya kalau kita memulai bisnis ya, bukan jualan saja ya, bukan berdagang saja. Kalau kita sudah punya niatan berbisnis, biasanya kita akan lebih jauh, lebih serius. Seriusnya mengenai apa? Seriusnya adalah memahami pasarnya itu. Memahami apa sebenarnya solusi yang ingin kita
apa namanya, pecahkan buat konsumen, atau kebutuhan apa yang kita ingin penuhi gitu. Nah, di kebanyakan kesempatan teman-teman mengambil pendekatannya adalah gue buka bisnisnya, atau lebih tepatnya gue dagangnya lebih dari satu aja nih. Jadi dagangan portfolionya lebih dari satu. Karena dengan kekhawatiran kalau buka gue cuma punya bisnis satu akhirnya nggak berjalan, paling tidak ada bisnis kedua, ketiga, atau keempat, dan seterusnya. Nah, bagi saya pengalaman justru itu yang akan memecahkan fokus. Ya, bisa dibayangkan dalam membangun bisnis kita harus benar-benar paham kategori itu, benar-benar harus fokus dengan apa yang ingin kita sampaikan atau kita tawarkan kepada prospek konsumen kita. Dalam melakukan hal itu dibutuhkan ekspertis kita, ya, keahlian kita di bidang yang kita benar-benar kuat. Jadi bisa dibayangkan untuk melakukan itu aja memerlukan keahlian dan kekuatan kita di area yang bisa kita tawarkan. Biasanya pun kan kita nggak bisa, ya, paling tidak pada umumnya orang kalau punya spesialisasi itu paling, ya, yang terkuat paling satu gitu kan, ya, namanya juga yang terkuat kan. Oleh karenanya di awal bisnis itu dalam membangunnya kita benar-benar harus fokus segala daya upaya atau apa namanya, penanaman atau pendayagunaan sumber dayanya, ya, itu harus dialirkan ke situ, ya, sumber dayanya, sumber daya keuangan, sumber daya manusianya, sumber daya mungkin mesinnya, sumber daya apa namanya, investasinya, sumber daya networkingnya, sumber daya pengelolaan stakeholdernya atau pemangku kepentingan yang sama. Banyak sekali kan ya, Salwa, ya. Banyak kan? Banyak kan? Ya, kayak Salwa sendiri berbisnis di fashion, umpamanya. Satu fashion aja itu sebagai bisnis portfolio itu sudah akan banyak memakan atau memerlukan atau menuntut Salwa untuk fokus di situ. Ya. Nah, benar kan? Bener-bener. Banyak Ya. walaupun hanya fashion, tapi kayak kita melihat harus difokusin ya Pak. Kalau kayak dikerjain dengan fokus yang lain kayaknya susah deh. Benar, benar. Dan itu juga di banyak kesempatan kami, ya, di Business ID, saya, Pak Budi, dan panel expert lainnya selalu mengingatkan buat teman-teman. Kita selalu akan berpatokan pada umumnya hukum ekonomi, bahwa kita selalu memiliki resources yang terbatas. Ya, limited resources yang harus dialokasikan kemana. Ya, yang contoh baik sekali adalah jikalau kita punya duit 1 miliar lah, anggap aja. Kalau kita punya satu bisnis, duit 1 miliar itu bisa kita tanamkan, atau mungkin zaman sekarang lebih dikenal dengan membakar uang itu Ya, di satu bisnis. Ketimbang kita membakarnya di 10 bisnis yang masing-masing cuma kedapatan mungkin 100 juta. Yang mana kalau bicara di kategori masing-masing 100 juta tidak akan banyak berdampak ketimbang kalau kita menginvestasikan atau mendayagunakan 1 miliar itu hanya di satu bisnis yang kemungkinan hanya memiliki satu brand. Ya, nah, jadi sebenarnya saya mengangkat topik ini untuk kembali istilahnya nyolek teman-teman nih. Saya yakin teman-teman pasti punya bisnis portfolio yang lebih dari satu. Ya, namanya juga ada portfolio, ya, pasti udah minimum 2. Ya, benar nggak? Jadi saya rasa kalau saya minta teman-teman untuk angkat tangan atau acung jempol di sini, pasti banyak sekali yang punya bisnis portfolio yang lebih dari 2. lebih dari Ya, 2. yang utama, benar ya, kadang-kadang apa sih, properti,
Udah pasti tuh hobinya tuh. Ada properti, ada kuliner, nanti fashion, nanti ada lagi apa namanya snack, Ya, nanti ada lagi Iya, buat cewek-cewek sih, Pak. ya benar. Makanya seperti itu sama. Jadi saya ingin teman-teman review kembali nih, review kembali ya bisnis portfolionya itu dikembalikan ke pertama ya catatannya adalah buat teman-teman mereview purpose atau vision mission dari membangun bisnis itu pertama kali apa dan itu yang mana. Contohnya kita ingin fokus dan menyehatkan khalayak ramai. Oleh karenanya saya berbisnis atau membangun bisnis untuk bidang kesehatan. Produknya akhirnya hubungannya dengan kesehatan. Nah, kalau itu kita ikutin visi, misi, dan purpose dari awal, kita akan tentunya akan melihat pasar itu sudah ada atau belum. Kalaupun sudah ada, biasanya kita akan lihat seberapa besar si pasar itu. Nah, saya yakin bisnisnya teman-teman yang udah fokus di satu bidang pun masih hanya mungkin market share-nya atau pangsa pasarnya masih sangat-sangat kecil. Alias sebenarnya potensi di kategori yang satu itu saja masih belum tergarap dengan optimal. Alias kalau kita melihat diri kita bisnisnya pangsa pasarnya masih 0,02%. Berarti masih sangat kecil kan? Nah, betapa itu menunjukkan bahwa sebenarnya potensi yang bisa kita garap itu masih besar sekali. Ya, untuk mencapai 1% aja sebenarnya kelipatan bisnis kita bisa 50 kali lipatnya. Nah, bayangkan kalau teman-teman sekarang bisnisnya revenue-nya atau omsetnya 1 miliar, berarti tiba-tiba sebenarnya untuk mencapai 1% pangsa pasar aja udah 50 kali lipatnya, menjadi 50 miliar potensinya. Dan dari 1 ke 50, saya yakin itu akan memerlukan fokus dan investasi yang luar biasa di situ. Ya, ketimbang target kita untuk memiliki beberapa bisnis portfolio yang targetnya 5 miliar. Kalau kita bandingkan lebih baik, akankah lebih baik kita fokus di 5 bisnis dengan 5 industri atau kategori yang berbeda, target kita 5 miliar, apakah nggak sebaiknya kita fokus di satu bisnis yang ternyata potensinya bisa sampai 50 miliar kalau kita fokus dan digarap dengan benar, gitu kan? Seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya supaya menjadi apa ya namanya pemikiran atau bahan apa namanya bahan untuk dipikirkan kembali buat teman-teman. Timbangan ya. Ya, pertimbangan, benar, thank you Salwa. Pertimbangan apa yang harus saya lihat kembali terhadap bisnis portfolio saya. Kami tidak melarang bahwa yang namanya, oke, sekarang kalau sudah punya lebih dari 2, saya harus matikan. Tidak juga. Tapi yang saya ingin teman-teman lihat adalah fokusnya itu di mana. Pertanyakan diri Anda sendiri. Fokusnya di mana? Potensinya sudah pernah dilihat belum? Di antara umpamanya 5 bisnis itu. Mana sebenarnya potensi yang sangat-sangat besar dan belum tergarap? Nah, kalau sudah dapat angkanya di 5 bisnis itu, tentunya lebih baik Anda harus ngelihat atau fokus ke satu paling tidak. Karena Anda akan surprise sendiri ya, teman-teman akan surprise sendiri kalau sudah kita lihat dan hitung pangsa pasar kita terhadap pasar yang ada, saya yakin masih sangat-sangat kecil. Seperti itu. Ya, jadi kami ingin teman-teman ya, pesan dari bisnis.id untuk dipikir ulang,
your business portfolio. Fokusnya akan di mana? Gitu, Salwa. Iya, ya baik Pak. Jadi kalau misalnya dalam segi bisnis itu di saat apalagi untuk baru memulai ya Pak, untuk startup atau ya baru mulai usaha lebih baik difikirkan atau difokuskan untuk jalani satu dulu nih teman-teman. Kayak gitu karena supaya fokus kita nggak terbelah, jadi kita sendiri pun dapat membagi waktu dan nggak bingung ya Pak. Benar. Karena benar sekali, Salwa, kalau seandainya kita perhatikan aja lah. Untuk kita membahas satu hal, anggap aja kita membahas soal topik supply chain, gitu ya, Salwa ya. Supply chain, kita membahas subtopik dari supply chain untuk fashionnya Salwa nih. Jadi untuk membahas itu perlu waktu mungkin 2-3 jam, gitu ya. Tapi bisnisnya 1 miliar nih, gitu ya kan. Nah, ini ada bisnis yang lain nih, semua Salwa punya bisnis kuliner, Salwa punya properti, tapi bisnisnya masih 100 juta, 100 juta. Bukankah kalau membicarakan hal yang sama, topik yang sama, untuk kedua dan ketiga bisnis tadi, memerlukan waktu yang sama? Kira-kira sama nggak waktunya yang dibutuhkan untuk membahas topik yang sama di bisnis yang lain? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Akhirnya 2-3 jam yang saya bicarakan untuk fashion supply chain itu menghasilkan 10 miliar, sementara yang lain menghasilkan cuma 60 atau 6 juta saja gitu. Tapi waktu yang dibutuhkan sama-sama 2-3 jam juga, 2-3 jam juga. Gitu. Itu hanya satu contoh kalau kita hanya melakukan meeting dengan topik yang sama. Belum nanti uang yang mau kita iklankan. Kita mau beriklan, umpamanya yang apa ya, mau di Facebook, mau di apa namanya IG umpamanya. Tadi kita bisa spend 100 juta masing-masing. Apa namanya? Bukankah akan lebih baik kalau kita spend 300 juta di fashionnya aja gitu. Impact-nya akan jauh lebih besar. Gitu. Dan itu benar-benar terjadi sama dengan apa yang pernah saya alami sewaktu dulu di Fonterra ada brand kedua ya, brand kedua dari Anlin ya, namanya Prolin zaman dulu. Akhirnya kita sadari bahwa untuk menghidupkan itu biayanya jauh lebih besar ketimbang kalau menghidupkan dan apa namanya menumbuh kembangkan Anlinnya. Ya, kalau saya punya duit 1 miliar, lebih baik saya taruh di Anlin ketimbang saya taruh di brand kedua. Karena hasilnya beda. Hasilnya beda, perhitungannya beda, peluangnya juga beda ya Pak. Benar, benar. Benar sekali, Salwa. Seperti itu. Gitu. Gimana kalau mulai ada yang nanya nih Pak? Boleh, boleh. Silahkan. Oke, pertanyaan pertama dari Geos nih. Assalamualaikum Pak Bas, mau tanya cara melihat visi yang panjang dari bisnis yang kita jalani itu gimana ya Pak? Agar bisnis tersebut tumbuh menjadi sangat besar, misal kategori di F&B gitu Pak. Visi ya? Ya, cara melihat visi yang panjang dari bisnis yang kita jalani. Oke. Oke. Tadi dari siapa? Maaf, Mbak Salwa yang menanyakan. Geo. Geo. Sorry? Geo, Pak. Geosni. Geo. Iya, Geo. Oke, Geo, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana melihat visi untuk jangka panjang untuk di F&B kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya. Oke. Jadi memang apa ya? Kalau kita berbisnis seyogianya itu biasanya dilandasi dengan purpose, ya. Purpose, niatan kita atau nawaitu kita, istilahnya gitu ya. Dalam kita berbisnis itu sebenarnya mau ngapain sih? Ya, jadi kalau seperti kata-katanya sendiri, visi itu kan adalah melihat atau visionary itu kan penglihatan yang dengan lompatan yang jauh.
Dalam artian jauh secara jarak, jauh secara waktu juga. Gitu kan? Nah, biasanya kalau visi itu memang jangka panjang. Nah, ini selalu akan dihubungkan dengan bagaimana kita melihat diri kita atau melihat bisnis kita dalam 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Ya, yang pasti di atas 5 tahun. Nah, jadi cara melihatnya adalah kita mempertanyakan diri kita. Visi kita adalah bagaimana kita melihat picture of success dari bisnis kita di waktu yang akan datang. Mau itu 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Jadi istilahnya kita mengeker dan tanda kutip menghayal kira-kira bisnis kita, picture of success-nya yang diinginin oleh Geo ini seperti apa. Ya, jadi besar sekali kalau kita bicara soal visi. Jadi saya ingin menjadi sebuah perusahaan yang akan membantu dalam hal penyelamatan hutan umpamanya. Itu visinya. Misinya setelah itu harus dialirkan ke misinya atau didefinisikan ke misinya. Nah, kalau sudah kita bicara misi, itu kira-kira sudah berhubungan dengan bagaimananya, misinya, bagaimana kita akan mencapai visi itu. Biasanya kalau udah bicara soal misi, itu sudah agak tergambar siapa sih sebenarnya target market kita, dan biasanya sudah sedikit mengerucut dengan bisnis apa yang ingin kita dalami atau yang ingin kita lakukan. Contohnya, umpama tadi visinya adalah hubungan dengan penyelamatan hutan, bisa jadi itu dengan membuat satu misinya umpamanya berbicara soal hortikultura atau tanaman atau pupuk atau apa. Biasanya nanti akan mengerucut di misinya. Kita akan tanda kutip jualannya soal pupuk umpamanya. Sama halnya soal kemarin saya sempat nunjukin soal contoh-contoh visi misi ya. Kalau Nestle dia food. Ya, tapi kalau Fonterra itu dia sudah mengerucut ke dairy business di misinya. Jadi kalau ditarik balik soal visinya mengenai kebaikan hidup gitu ya, goodness in life, Nestle misinya adalah dengan makanan food, kalau Fonterra dengan produk dairy. Gitu ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya Gio, bagaimana membuat visi? Sesederhana bahwa kita melihat diri kita atau bisnis kita 5-10 tahun itu picture of success-nya atau gambaran suksesnya itu apa dan seperti apa gitu. Itu visi. Jangka Ya, waktu nanti dibantu. sampai 20 tahun ke depan ya, Pak. Jadi Bisa mimpi jadi kita. sampai 20 tahun. Terus Karena umumnya kan sawah ya, kalau kita punya bisnis kan kita juga nggak ingin hanya cuma 5 tahun kan. iya sebenarnya Harapan kayak kita kan aja sebenarnya kalau mau diseriusin pasti bisa ya, Pak. Diseriusin, difokusin, jalani. benar, benar Karena sekali Sam. bisnis yang mulai dari kecil biasanya beberapa tahun ke depan pasti sudah mulai bertumbuh nih, ada kemajuan. Gitu. Jadi Betul. mulai sekarang ya, Pak. Iya, benar sekali, benar sekali. Dan juga nanti kalau diturunkan lagi ya, tadi kan Gio nanyanya kan visi, biasanya sambungannya kan misi. Nanti dari misi itu juga diturunkan lagi yang namanya core values. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh perusahaan atau bisnis itu. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai untuk menjalankan misi itu. Untuk menjalankan misi itu sehingga akan bisa nyampe ke visi yang dicita-citakan itu atau yang digambarkan.
sekarang untuk waktu ke depan itu. Ya kan contoh mungkin visi yang besar adalah kayak waktu dulu visinya ingin apa namanya menapak kaki di bulan gitu ya. Waktu itu Lucu kan ya. kayak wah, mimpi banget gitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau visinya emang seperti itu bisa jadi 10-20 tahun kemudian itu benar-benar terjadi karena dalam kurun waktu atau rentang waktu itu digunakan untuk apa namanya fokus bagaimana bisa membuat apa namanya alat peluncur yang namanya roket hingga sampai ke bulan dan yang bisa diawaki oleh manusia bukan hanya robot atau apapun itu. Tapi kan sebelum itu terjadi mungkin yang di masa 5 tahun pertama buat roketnya, bagaimana bisa meluncurkan. Habis itu mungkin buat roket yang bisa ngorbit. Terus sudah bisa ngorbit yang ditaruh mungkin apa namanya robot dulu di 5 tahun ketiga, baru di 5 tahun keempat mungkin baru berani naruh manusia di situ. Nah ini salah satu apa ya visi dan misinya yang benar-benar apa namanya terjadi gitu. Dan banyak hal ya kita lihat kayak automotive vehicle ya AV, autonomous vehicle sorry AV ataupun electric vehicle EV. Zaman dulu mana ada kepikiran mobil pakai baterai Iya, benar benar benar. Bahkan ada gitu yang ya. mau pakai air ya, Pak, isi bensinnya Iya, iya. diganti. Apa pembangkit apa nah pembangkit tenaga PL pembangkit listrik tenaga uap atau tenaga air ya PLTA PLTU gitu kan Iya, gitu Jo semoga menjawab ya Jo ya iya, dan katanya udah. selamat untuk bervisi. Iya, katanya terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Semoga selalu sehat gitu. Amin terima kasih Jo Terus sehat juga ya. ada lagi nih Pak dari namanya Ismail. Ismail underscore himsi 12. Bagaimana cara melihat dengan benar potensi dari salah satu bisnis karena di awal kita lihat semuanya sama gitu Pak pertanyaannya. Potensi bisnis yang kelihatannya semuanya sama. Iya, mungkin Oke. makanan nih Pak, kan makanan dari mie nih misalnya. Nah dari mie ini kan banyak Pak, ada bakmi, ada mie ayam, ada mie goreng, mungkin kayak gitu ya Pak. Jadi mungkin Iya. terlihat, tapi padahal isinya beda, mungkin gitu ya maksudnya, Mas Ismail. Ya Mas Ismail terima kasih nih pertanyaannya melihat potensi bisnis. Nah kita sebagai businessman atau entrepreneur sebenarnya apa namanya harus pandai-pandai melihat celah ya melihat celah dalam suatu bisnis atau dalam suatu pasar atau dalam suatu industri atau dalam suatu kategori apapun namanya kita harus pandai-pandai melihat celah itu celah mana yang belum terlayani gitu ya kalau Ismail melihatnya adalah celah yang sudah diisi, ya jadi seakan-akan semuanya sama gitu. Tapi dalam kita melihat bisnis harusnya kita mencari celah, ya namanya juga celah, masih berlobang, belum terisi. Itu adalah kepandaiannya kita mencari celah-celah itu. Dan setelah mencari celah-celah itu kita pahami kenapa kok itu belum terlayani, gitu kan? Nah, dari situ tentunya kalau belum terlayani kita akan punya apa ya namanya? Akan terstimulasi untuk mengisi celah itu gitu. Oleh karena kalau cara pandangnya seperti itu, harusnya justru kita akan menawarkan sesuatu yang berbeda, bukan? Iya, Nah, kalau kita lihat umpama tadi saya bilang di kuliner kan apa yang ditawarkan sebenarnya tidak serta-merta adalah bentuk produk yang sama. Pun kalau bentuk produk yang sama, bisa jadi yang ditawarkan sebenarnya bukan kekuatannya pada produk itu. Bisa jadi
pada produk yang dimodifikasi, bisa jadi produk, istilahnya apa? Produk pendukungnya, bisa jadi produk aksesorisnya yang menjadi kekuatannya. Nah, jadi apa namanya, cara melihat potensi bisnis itu kita harus pakai kacamata yang berbeda dengan mindset bahwa apa sih celah yang ada dan bagaimana mengisi celah itu gitu kan. Sehingga dari awalnya aja tentunya kita sudah akan punya bibit-bibit solusi yang tentunya akan beda dari apa yang ada atau yang sudah ada di pasaran gitu. Ya itu maksud saya, cara pandangnya harusnya seperti itu. Sehingga otomatis solusinya pun akan beda, otomatis akan beda, toh belum ada gitu ya, mengisi celah itu. Ya, kembali kayak umpama kita ambil contoh apa ya, umpama di susu atau di personal care lah, Iya. ya. Contohnya kita ambil sabun aja. Dulu kembali celahnya seakan-akan sudah tertutup semua kalau kita melihat pasar itu hanya pasar sabun untuk mandi. Untuk seluruh badan, dari muka sampai badan, kaki, satu sabun. Tapi ternyata terlihatlah ada celah. Oh, kebutuhan atau kebutuhan kulit muka, kulit badan, dan kulit kaki berbeda. Dan kulit kepala berbeda. Makanya muncullah celah sampo. Ya. Sabun untuk kepala alias namanya shampoo. Terus ada celah untuk muka yang namanya sabun muka. Terus ada celah untuk tangan, telapak tangan. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah melihat dari awal celah-celah itu, udah pasti solusinya akan berbeda kan. Akhirnya semua tersegmentasi. Pasar itu menjadi pasar muka, sabun muka, sabun tangan, sabun badan, dan sabun kepala alias shampoo. Bahkan ada lagi yang namanya conditioner ya, aksesoris atau pelengkap dari sabun kepala yang namanya shampoo. Terus juga ada yang aksesoris yang lebih mengkondisikan pada kondisi kulit muka, berminyak, kering, sama juga dengan sabun untuk kepala, berminyak, kering, berketombe, dan seterusnya. Ya, jadi Banget masalahnya itu ya. kembali. Kenapa? Kenapa salah? Ya, sebenarnya banyak banget masalahnya yang bisa didalami ya nggak Pak? Nah, itu bisa dijadiin buat strateginya. Kayak gitu. Benar-benar sekali. Jadi kita bukan yang cari masalah ya, Salwa ya. Tapi malah mencari Kita, keluar dari masalah tersebut. iya. Jadi istilahnya benar sekali, Salwa. Kita mencari masalah yang belum terselesaikan. Bukan kita mencari masalah ya. Kita mencari masalah yang belum terselesaikan. And that's all about kepandaian atau kepiawaian mungkin ya, bahasa tepatnya sebagai seorang pebisnis atau sebagai seorang entrepreneur untuk pandai-pandai mencari celah itu. Gitu. Benar-benar. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali, Ismail. Mail, nah lanjut nih Pak. Ada yang nanya, Din SWG, agak susah nih Pak namanya. Izin bertanya Pak, apabila 3 bisnis yang kita pegang itu sama-sama besar memiliki potensi, itu gimana nih Pak? Kan tadi kita bahas hanya satu, fokus di satu nih Pak. Nah, ternyata dia punya 3 bisnis yang sebenarnya potensinya sama-sama besar nih. Menurut Pak Bas gimana nih? Oke, pertanyaan saya ingin tahu dulu nih, BIN SWG nih. Ketiga bisnisnya itu kontribusinya terhadap total bisnis berapa? Ini nih belum dijawab ya, coba. Coba BIN SWG, total dari ketiga bisnis itu. 1, 2, 3 itu kontribusinya masing-masing berapa persen? Saya yakin nggak 33,3 masing-masing. Coba, bisnis yang terbesar kontribusinya berapa persen terhadap total?
Boleh bisnis SWG, bin SWG lah. Kita juga nggak tahu kan ini bisnisnya Iya, apa iya, ya. muncul nih Pak. Bisnisnya apa? Atau mau dilompat dulu nih Pak? Nanti mungkin dia bakal muncul. Jadi kita lanjut ke pertanyaan lain atau tungguin aja nih Pak? Oke, gini dulu sebelum dijawab bin SWG ya. Kalau saya punya 3 bisnis dan punya potensinya yang sama-sama besar potensi bisnisnya. Saya nggak yakin itu sama-sama besar. Pasti ada yang lebih besar. Tapi Iya. jawabannya juga bukan berarti potensi yang paling besar yang akan kita masukin. Kita juga harus berkaca diri dari ketiga bisnis itu, sebesar apapun potensinya, yang mana yang kita punya potensi of success-nya lebih tinggi. Oke, saya ulangin lagi. Yang mana kita punya potensi untuk suksesnya lebih tinggi. Chance of success-nya itu lebih tinggi yang mana? Bisa jadi yang satu 10, yang satu 100, yang satu 1000 unit besaran potensinya. Tapi kita kebalikannya, jagoannya kita yang di 10, agak lemah di 100, paling lemah di 1000. Nah, kalau itu apa adanya, tentunya akan menjadi bijak dan akan memungkinkan kita jauh lebih sukses kalau kita masuk di bisnis yang potensinya hanya 10. Relatif. Tapi kita bisa menggaruk potensi itu sebesar-besarnya karena kita ahli di situ. Bisa jadi kita 9 dapatnya dari 10 pasarnya. Tapi di pasar yang 1000 karena kita tidak punya kekuatan di situ, mungkin kita bisa hanya menggaruk satu gitu ya. Karena ketiban dengan pemain-pemain yang lebih ahli dari kita. Mm-mm. Gitu ya. Itu analogi singkatnya. Jadi kita sebagai manusia sangat manusiawi sekali kalau ingin selalu nyebur ke kolam yang jauh lebih besar. Tapi ingat, seperti yang saya bahas kemarin berulang kali di value creation, dikala kita mencoba menciptakan kategori baru, itu kita selalu akan punya godaan untuk memilih kolam yang paling besar. Tapi ingat, kolam paling besar itu juga memiliki tantangan yang besar pula. Jauh lebih besar dengan kolam yang lebih kecil. Alias kalau kita bermain di sungai, dengan di laut, dan di samudra, permainannya beda. Aturan mainnya juga beda, dan kekuatan untuk bermain di situ juga tentunya beda. Gitu. Walaupun Oke. sama-sama blue ocean. Blue ocean. Aduh. Belum Kayaknya kembali ya bin SWG ya? kayaknya dia keluar deh atau masih nonton tapi nggak jawab. Oke, Ayo. lanjut ke pertanyaan lain apa gimana ya Pak? Ya, silakan. Jadi bin SWG pesannya adalah coba tolong di list dari ketiga bisnisnya, kontribusinya berapa-berapa dari ketiga bisnis terhadap total bisnisnya. Oke? Baik. Oke. Lanjut dari Dito Zulfikar. Mau nanya nih Pak, apa itu value leader dan apa fondasi dasar menciptakannya? Value leader dan fondasi dasar. Value leader. Nah, ini istilah baru nih. Saya selama berbisnis lebih dari 25 tahunan, saya belum pernah dengar terus terang ya. Value leader. Jadi saya kurang jelas juga nih. Value leader. Eh, yang ada adalah yang saya pernah paling tidak dengar istilahnya adalah value in cost management umpamanya. Jadi dia di kategorinya adalah leader dengan cost yang terendah karena dia bisa manage cost yang terbaik. Kalau value leader, saya terus terang belum pernah dengar nih Dito. Nih. Sama ya Pak? Sama Ya, juga nih. mungkin Sawa pernah dengar value Belum leader? pernah dengar juga Pak. Kayak Ya, jadi dari kelas-kelas kita juga belum pernah dengar nih. Atau mungkin baru atau mungkin buatan sendiri ya Pak. iya, ini jangan-jangan nih ada ini nih apa namanya ilmu yang terpendam nih. Itu Iya, justru yang saya pengen tahu nih, dari tahu. mana itu istilahnya ya. Mungkin Iya, bisa di-share.
Jadi maaf Iya nih, Pak. Dito, saya belum pernah mengenal istilah ini, jadi mohon dimaklumi, jadi saya nggak bisa menjelaskan apa itu value leader. Siap, siap. Pak Dito mungkin bisa tulis di komen apa yang Bapak ketahui nih tentang value leader biar share ke kita semua juga ya Pak yang belum Ya, tahu. mungkin bisa istilahnya kalau ada penjelasan, mungkin ada istilah lain yang jauh lebih saya kenal ya, dan saya bisa membantu menjelaskan kalau saya bisa tahu definisi Iya. kesepadanannya. Ini ada juga nih Pak yang nanya nih Pak dari Hari Pasopati. Assalamualaikum Pak Ya. Bas. Bagaimana menghitung market share dan market potensial dan market segment? Bagaimana Oke. cara market share, market potensial dan market segment? Oke. Oke, saya bisa bantu jawab nih Hari. Terima kasih nih udah join kembali. Ini Pak Ngrajin nih, Mas Hari Oh, Pasopati nih. Muncul di halo. mana-mana nih. Paling semangat nih Pak belajarnya ya, Masya Allah. Iya, semoga bermanfaat nih Hari. Oke, pertama cara menghitung market share. Ya, market share itu adalah pangsa pasar. Market share itu ada dua dulu nih. Market share berdasarkan volume atau unit atau berdasarkan value-nya. Ya, value-nya maksud saya nilai dari pasarnya. Contohnya ya, kalau kita menghitung market share berdasarkan value, biasanya itu berdasarkan harga beli konsumen. Jadi istilahnya gini, umpama kita jualan apa nih? Kue, ya. Kue itu ada 10 pemain. 10 pemain itu jualannya masing-masing 1 juta rupiah. Biasanya dihitungnya dalam apa namanya kurun waktu tertentu ya, umpamanya sebulan aja. Pasarnya dia 1 bulan itu dari 10 pemain masing-masing jualannya 1 juta rupiah. Berarti dihitung dari nilai atau value total marketnya adalah 10 juta ya, 10 kali 1 juta. Nah kita bermain di situ dan jualannya 1 juta rupiah di antara 10 pemain itu. Berarti market share kita berdasarkan value itu adalah 1/10 juta. Itu cara menghitung market share. Oke, tapi juga ada perhitungannya berdasarkan volume. Volume itu apa? Mungkin kalau dari sisi unit, kalau kita jualan air ya, liternya yang dihitung. Bukan nilai harga beli konsumennya, tapi liternya. Atau kalau kita jualan umpama kayak beras berdasarkan berat, kilogramnya atau tonnage-nya. Jadi digabungin semua, total marketnya berdasarkan kilogram yang terjual. Ya, umpamanya totalnya dari 10 pemain itu menjual 10 ton. Berarti berdasarkan market share untuk ukuran unit, kalau kita menjualnya 200 kilogram, berarti kita punya pangsa pasar berdasarkan volume itu 200 per 1 ton ya, 200 kilogram per 1 ton berarti 20%. Sehingga market share kita berdasarkan unit 20%, berdasarkan value tadi 10%. Ya. Nah, kalau kita tahu itu berarti kita jualannya harganya lebih murah dari konsumen kompetitor atau pesaing yang lain. Ya, itu market share ya, Hari ya. Terus yang kedua market potential. Nah, market potential adalah kalau tadi kita punya total market yang sudah tergarap adalah 10 ya, kita ambil aja 10 ini aja ya, unit dari value-nya aja ya, 10. Tapi setelah kita perhitungkan berdasarkan potensi konsumsi, ternyata populasi Indonesia itu pasarnya adalah 50. Oke, saya ulangin lagi. Jadi bisa jadi pasar yang sudah tergarap itu 10, hanya sebenarnya yang belum tergarap kita hitung berdasarkan konsumsi
ada totalnya 50. Berarti market potentialnya adalah 50, yang tergarap 10, yang belum tergarap 50. Kurang 10 adalah 40. Gitu. Ya, jadi kalau melihat market bisa dua hal ya, yang sudah tergarap, yang seperti tadi saya lihat, saya ilustrasikan, yang sudah berjualan total digabungin semua penjualan itu adalah market yang sudah tergarap. Tapi ada market yang belum tergarap, potensinya bisa jadi lebih besar dari yang sudah tergarap. Gitu. Itu bisa dihitung berdasarkan konsumsi. Oke? Nggak bisa. Waktu potensinya, kalau semua orang mengikuti berdasarkan recommended consumption per day, 2 gelas susu per hari, itu bisa jadi 1.000 metric ton umpamanya. Kalau mereka minumnya 2 kali sehari. Tapi pada kenyataannya, mereka cuma minum sekali sehari. Jadi pasar yang tergarap, benar ya, saya ngalamin sendiri kan ya, kalau minum susu jarang sekali 2 kali sehari ya, bahkan mungkin lebih kurang dari sekali sehari kan. Kenapa putus-putus suaranya, Sel? Biasanya pagi aja, jadi sehari sekali. Nah, itu contoh bagus sekali. Jadi, pasar yang sudah tergarap adalah orang minumnya sekali sehari, tapi potensinya sebenarnya 2 kali sehari, yang mana itu adalah seumpamanya 1.000 metrik ton. Sehingga pasar yang tergarap kalau cuma 1 kali, berarti cuma 500 metrik ton, sementara potensinya sampai dengan 1.000 metrik ton. Alias, yang belum tergarap adalah 1.000 dikurang 500 metrik ton. Itu adalah market potential-nya, ya, cara menghitungnya. Berdasarkan konsumsi dan potensi consumption-nya. Kalau market segment, nah ini biasanya mensegmentasi marketnya berdasarkan apa yang kita inginkan. Contoh, kalau di susu kita bisa melihat total market susu, tapi kita bisa mensegmen pasar susu itu menjadi lebih tersegmentasi, alias mungkin menjadi segmen susu dewasa, susu anak-anak, susu specialty, susu bayi. Ya, waktu itu saya ingat sekali ada susu itu untuk istilahnya IF, infant formula, 0 sampai 6 bulan. Ada yang namanya follow on, 6 sampai 12 bulan. Ada yang namanya growing up milk, ya, itu adalah 1 sampai 5 tahun. Ya, ada yang namanya growing up itu dipecah lagi, tadinya 1 sampai 5, terus ada yang 1 sampai 3, 3 sampai 6 tahun. Terus ada yang namanya untuk susu dewasa. Ya, susu dewasa. Ada juga ada, Pak. Kenapa susu dewasa? Susu penggemuk badan. Susu penggemuk badan. Susu susu kedelai. Iya, susu kambing. Seperti itu. Susu kambing. Jadi itu caranya melihat mensegmentasi. Jadi market segmentnya berdasarkan bagaimana hari ingin mensegmentasikannya. Bahkan kalau dilihat dari total dairy, bisa jadi segmennya bukan hanya susu aja. Tadi susu aja udah bisa disegmen ke beberapa segmentasi tadi. Bisa jadi keju, bisa jadi susu, minuman berbasis susu, minuman yogurt, yogurt itu sendiri, butter, butter itu apa? Mentega. Terus ada lagi kayak istilahnya Blue Band itu apa ya? Bukan, margarine. Jadi ada mentega, ada margarine. Kalau Indonesia bilangnya semuanya mentega ya, padahal mentega itu adalah yang berbasis dairy gitu ya, kalau mentega berbasis nabati ya. Nah, jadi seperti itu Hari, cara mensegmentasinya terserah Anda maunya seperti apa.
gitu. Baik. Ya, oke, lanjut. Lanjut dari Liha.Safri, Pak. Liha. Kapan waktu yang tepat kita ekspansi, Pak? Kalkulasi dan strategi apa yang harus kita pertimbangkan? Ya, lihat. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, yang namanya waktu tepat untuk ekspansi, sebenarnya yang harus ditanyakan adalah apakah itu strategi yang diinginkan gitu ya, ekspansi itu sendiri. Objektifnya apa gitu. Karena kalau objektifnya eh, gini, sorry, saya perjelas ya. Ekspansi itu adalah cara untuk memenuhi satu objektif. Pertanyaannya sekarang objektifnya apa dulu? Ya, lihat. Objektifnya apa dulu? Kalau objektifnya adalah untuk market development, itu strateginya bisa berbeda. Ya, market development itu adalah ekspansi dalam hal target marketnya. Oke, target marketnya bisa jadi target marketnya sama, tapi di area yang berbeda. Bisa jadi target marketnya dikembangkan yang tadinya contohnya kayak Salwa menyasar kepada target market yang 1924, Salwa besok mau market development yaitu tidak hanya 1924 tapi sampai dengan 1930. Itu adalah market development. Bisa jadi 1924 tapi geographic expansion. Tetap 1924 hanya saja di area yang berbeda. Yang tadi cuma mainnya mungkin Salwa di Jawa, ingin mengembangkan marketnya sama, tapi geographic expansion-nya di luar Jawa. Bisa jadi Sumatera dan Kalimantan, bisa jadi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan seterusnya. Ya, jadi Maaf, Pak. ya, jadi waktu ekspansi yang tepat itu bertanya dulu kita objektifnya apa. Ya, salah, sorry. Dijawab market development nih, Pak. Market development. Ya, jadi market development-nya kembali itu tadi ekspansinya mau ekspansi apa? Ya, objektifnya adalah untuk peningkatan apa namanya penjualan secara vertikal alias orang-orang yang sama tapi di area yang berbeda atau orang-orang yang sama di area yang sama tapi meningkatkan konsumsinya atau meningkat atau orang-orang yang sama di area yang berbeda gitu ya. Jadi itu yang semua harus diperhatikan yang mana. Kalau soal waktunya ya sebenarnya itu harus direncanakan ya. Apa bisa aja tentunya. Bisa kapan saja, yang terpenting adalah bukan soal waktunya ya, lihat ya. Yang terpenting adalah definisikan dulu objektif dan specifically tadi yang mana. Kayak gitu. Dan itu harus direncanakan. Jadi sebaiknya lihat kita plankan gitu ya. Kita umpama tahun 2022 ini fokusnya untuk growth strategi kita adalah market development. Langsung di list sebenarnya yang mana market development yang seperti tadi saya kasih contohnya. Nah, itu nanti langsung ditentukan kapan tepatnya dalam waktu tahun 2022. Anytime is a good time sebenarnya. Hanya kembali ke kita yang sendiri. Kita siap atau tidak. Contohnya kalau seandainya tadi market expansion-nya adalah targetnya sama 1924, tapi di area lain, berarti kan harus dipersiapkan apa? Logistiknya. Ya, keberadaan produk kita di area tersebut. Kecepatan kita untuk bisa melayani konsumen di area yang baru, seperti halnya dengan kecepatan kita bisa melayani di area yang sekarang kita berada. Contohnya mungkin standarnya
Kalau seandainya mereka beli melalui online, kita harus siap melayani dalam 3 jam. Bisakah itu dilakukan di area yang baru? Kalau belum, berarti waktunya belum tepat dan harus didedikasikan untuk membangun infrastruktur itu. Gitu ya. Jadi kalau ditanya waktunya kapan ya bisa kapan aja selama kita well prepared atau kitanya sangat-sangat siap, sudah siap gitu ya. Gitu dia. Semoga menjawab ya Liha ya. Iya, baik, baik. Terus terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir ya. Banyak banget Yes. ya nih. Ini ada pertanyaan terakhir tadi dari Lumero. 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 Selamat malam Pak, terima kasih ilmunya. Pak, kalau kita mau membuat program marketing, faktor apa saja nih yang menjadi dasar untuk membuat program tersebut? Yes, Lumero, terima kasih. Lumero coba lihat ya, apa di beberapa kali kesempatan saya membahas marketing for non-marketer. Di situ saya membahas supaya teman-teman pertama paham dulu mengenai marketing. Yang kedua juga pertimbangan apa untuk akhirnya bisa punya program marketing yang efektif. Ya, di situ kalau saya nggak salah urut-urutannya adalah pahami dulu kategorinya, pahami dulu target marketnya siapa, pastikan cukup tajam target marketnya. Terus akhirnya kita bangun value terhadap target market kita itu. Ya, value itu adalah tidak hanya fitur, tidak hanya benefit, tapi juga motivasi tertinggi untuk si sang target market yang kita ingin bidik. Dari situ akhirnya kita dapatkan value dan positioningnya. Nah, dari positioningnya itu akhirnya diturunkan ke semua lini marketing. Tidak hanya tidak hanya produk desainnya yang harus disempurnakan atau disesuaikan, tapi juga pricingnya, placementnya, promotionnya, dan itu in the nutshell, in a nutshell itu seperti itu, ya panjang lebar kalau saya bicarakan di sini cukup bisa nggak habis 2 jam ya untuk highlightnya aja, untuk top line-nya aja Lumero. Jadi saran saya coba lihat ya di beberapa rekaman kami di bisnis.id atau kami juga punya e-course-nya Lumero ya. Marketing for non-marketer. Itu akan sangat membantu. Ya paling nggak basicnya, pemikirannya, pendekatannya sudah dijabarkan di situ. Nanti kalau sudah belajar itu, nanti kalau masih ada pertanyaan, masih ada kesempatan di bisnis Q&A. Oke, Gitu terima kasih Lumero. Pak Bas. Semoga terjawab ya, Pak Lumero. Apa namanya? Oke, mungkin cukup sekian nih hari ini. Nggak kerasa ya Pak, cepet banget waktunya. Dan juga banyak pertanyaan teman-teman nih yang belum sempat terjawab. Tapi tenang aja, kita bakal catat. Siapa tahu bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya ya Pak. Nah, oke, sekian dulu dan terima kasih banyak Pak Bas untuk meluangkan waktunya dan ilmunya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua dalam menjalani bisnis. Oke, terus Terima juga kasih. Terima kasih Salwa, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Jaga kesehatan, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan atau waktu yang lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salwa sudah menemani saya malam ini menyapa teman-teman di business.id Q&A. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, cukup. Halo. Oke, cukup sekian live kali ini. Dari keseluruhan yang sudah dibahas dengan Pak Baskoro Hadi, bisa kita baca lengkap di materi ada di kelas kita di SBM. Nah, teman-teman bisa akses langsung, bisa klik link yang ada di bio Instagram ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.